Halo rekan pejuang CSN. Nah, seperti judulnya tertera, SKD semakin ketat. Mengapa? Karena untuk SKD CPNS 2023 masih bisa digunakan untuk seleksi CPNS 2024. Jadi, jika rekan yang telah gagal pada seleksi CPNS 2023 tapi memperoleh nilai SKD cukup tinggi, rekan bisa gunakan di CPNS pada tahun 2024. Jadi, simak videonya. Nah, baik rekan semua, di video kali ini saya akan membagi menjadi 4 sub penjelasan, yaitu yang pertama mengenai kisi-kisi SKD CPNS 2024, kemudian nilai ambang batas SKD, kemudian jadwal pelaksanaan SKD 2024, kemudian cara penggunaan SKD pada tahun 2023. Gas. Oke, rekan, ini merupakan kisi-kisi dari materi SKD CPNS pada tahun 2024. Yang pertama, komponen. Nah, rekan pasti sudah mengetahui komponen untuk seleksi SKD 2024 dibagi menjadi 3, yaitu TWK, TKP, kemudian TIU. Kemudian kisi-kisinya untuk materi TWK itu terdapat integritas dengan jumlah soal biasanya. Ini seperti SKD sebelumnya ya, kan? Untuk integritas biasanya itu berjumlah 6 soal. Kemudian ada materi nasionalisme, jumlah soal 6, bela negara 6, pilar negara 6, kemudian bahasa Indonesia 6. Jadi untuk TWK semua rata-rata jumlah soalnya 6 seperti itu. Kemudian TKP. Nah, TKP ini dibagi menjadi beberapa submateri, yaitu pelayanan publik dengan jumlah soal 8, jejaring kerja jumlah soal 8, kemudian profesionalisme dengan jumlah soal 8, kemudian seni budaya jumlah soal 7, TIK anti radikalisme 7. Nah, rekan bisa melihatnya. Kemudian TIU itu dibagi menjadi berapa subbagian, yaitu ada analogi jumlah 3, silogisme 3, analitis 4, berhitung 4, deret angka 4, perbandingan 4, soal cerita 3, figuran analogi 3, figuran kejaksamaan 3, dan figuran serial 4. Jadi, seperti ini kisi-kisi dari SKD CPNS pada tahun 2024. Sebenarnya rekan pasti sudah mengetahui karena rekan sudah mempersiapkan di jauh-jauh hari. Dengan jumlah soalnya kemungkinan seperti ini jumlahnya. Jadi rekan bisa mempelajarinya. Lanjut, nilai ambang batas SKD pada tahun 2024. Nah, ini merupakan salah satu contoh nilai ambang batas untuk formasi umum ya kan, dibagi menjadi kategori, jumlah soal, kemudian nilai ambang batas, bobot jawaban, kemudian durasi. Nah, jadi seperti ini ya kan, untuk kategori sama TKP, TIU, DWK. Kemudian untuk jumlah soal TKP itu 45 soal, kemudian TIU 35 soal, TWK 30 soal. Kemudian nilai ambang batas TKP minimal rekan harus memperoleh poin 166. Kemudian untuk TIU itu nilai ambang batasnya atau minimalnya 80 poin. Kemudian TWK 65. Nah, kemudian bobot jawaban. Tertinggi 5 untuk TKP, terendah 1. Jika rekan tidak menjawab, rekan mendapatkan 0 poin. Kemudian TIU TWK, jika benar 5, salah 0, kosong 0. Untuk durasi, untuk formasi umum, nilai ambang batas formasi umum, itu 100 menit atau 1 jam 40 menit. Kemudian ini rekaman dari nilai ambang batas secara umum kategori pelamar. Rekan bisa membacanya ya. Nah, pembedanya hanya di nilai bagian nilai ambang batas TIU. Itu ada perbedaan, ada 80 poin, kemudian ada sampai 60 poin. Kemudian nilai kumulatif itu maksimal 550 untuk umum dan putra putri Kalimantan. Kemudian minimalnya rekan bisa melihatnya untuk Kemlet berapa, kemudian sampai dengan daerah tertinggal. Kemudian khusus untuk penyandang disabilitas sensorik netra itu dikasih waktu 130 menit. Nah, jadi untuk disabilitas sensorik netra itu dikhususkan ya kan. Biasanya untuk formasi umum dan selain disabilitas sensorik netra itu 100 menit. Kemudian ini merupakan jadwal pelaksanaan
SKD pada tahun 2024. Nah, jadi rekan bisa melihat di poin 9. Penarikan data final SKD CPNS itu akan dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2024. Jadi rekan sebenarnya tetap menunggu saja di akun rekan masing-masing karena nanti di akun rekan akan ada bagian atau kolom untuk pencetakan kartu ujian. Nah, kapan pencetakan kartu ujian? Nah, rekan bisa mencetaknya di sekitaran tanggal 2 sampai 15 Oktober 2024, tepatnya di pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD CPNS dikhususkan untuk tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2024. Jadi stay di tanggal itu ya rekan untuk pencetakan kartu ujian. Kemudian pelaksanaan SKD CPNS ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan ya, 16 Oktober sampai dengan 14 November 2024. Jadi untuk pelaksanaan SKD CPNS di poin 12, 16 Oktober sampai dengan 14 November 2024 jika tidak ada perubahan jadwal. Nah, ingat rekan untuk pelaksanaan SKD ini setiap instansi beda-beda, kemungkinan kejaksaan lebih dulu atau lebih belakangan atau Kemenkumham lebih dahuluan dan seperti instansi lainnya seperti itu. Tidak tok langsung 16 berbarengan. Kemungkinan rentang waktu 16 sampai dengan 14 November 2024. Lagi 1 bulan kurang untuk pelaksanaan SKD. Nah, ini yang ditunggu jadwal konfirmasi penggunaan nilai SKD. Nah, untuk jadwal konfirmasi penggunaan nilai SKD, nah rekan bisa konfirmasi dari hari ini tanggal 20 ya sekarang untuk pembuatan video. Nah, misalnya dari kemarin tanggal 18 sampai dengan 28 September 2024. Jadi untuk konfirmasi penggunaan nilai SKD, rekan bisa dikasih space waktu selama 10 hari, yaitu 18 sampai dengan 28 September 2024. Oke, lanjut. Nah, aturan dari penggunaan nilai SKD pada tahun 2024 ini. Nah, untuk jenjang pendidikan wajib sama ya rekan. Jika rekan 2023 menggunakan ijazah SMA, jadi 2024 ijazah SMA harus. Kemudian jabatan formasi bebas. Nah, jika rekan 2023 menggunakan penjaga tahanan Kemenkumham, untuk tahun ini bisa ke kejaksaan. Jika instansi kementerian lembaga itu bebas rekan. Jika rekan 2023 CPNS Kemenkumham 2024 bisa ke kejaksaan seperti di poin 1 saja. Kemudian skor SKD, nah wajib lolos nilai ambang batas. Jika rekan tidak lolos, itu tentunya nilai SKD rekan di tahun 2023 tidak akan terlihat. Kemudian lolos administrasi, wajib dong. Rekan wajib lolos seleksi administrasi CPNS 2024. Jadi, seperti poin 2 dan 3, jika rekan sudah memilih satu formasi, contohnya 2023 kejaksaan, kemudian 2024 kejaksaan, jadi otomatis untuk saat ini rekan tidak bisa pindah ke Kemenkumham karena rekan biasanya bisa pindah untuk SKD pada saat seleksi administrasi seperti itu. Jadi sebenarnya ini aturan main dalam penggunaan SKD tahun 2023 untuk CPNS 2024. Kemudian cara penggunaan. Nah, rekan cukup masuk akun SSCSN, kemudian pilih SKD 2023. Nah, seperti ini. Jika rekan sudah lolos, otomatis nanti di bawahnya akan ada nilai SKD 2023. Nah, mengapa hanya beberapa peserta yang terlihat? Karena aturannya hanya untuk peserta yang telah lolos ambang batas nilai SKD. Nah, jika rekan tidak lolos ambang batas, maka hal ini tidak akan terlihat seperti itu. Nah, jika rekan sudah lolos, yakin penggunaan, rekan klik saja gunakan nilai SKD tahun 2023, otomatis rekan akan menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, perhatian. Nah, seperti penjelasan saya, jika rekan sudah memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya, itu 2023, tentunya rekan tidak mengikuti SKD tahun anggaran 2024. Tapi jika rekan menggunakan atau tidak memilih SKD 2023, tentunya rekan bisa mengikuti di seleksi CPNS dan seleksi SKD CPNS pada tahun 2024. Nah, jadi jika rekan yakin nilai SKD rekan mampu lolos di seleksi 2024, gas gunakan. Yang penting rekan percaya diri, tapi lihat persaingan, apakah nilai SKD rekan cocok atau tidak, seperti itu.
Nah, maka dari itu, saran dari Mimin, jika nilai SKD 2023 rekan sudah bagus, lolos passing grade, dan memperoleh ranking teratas, seperti contoh, mendapatkan poin 430 deh, 30 deh minimal, kalau dari sekarang. 430 sampai ke atas itu gas pakai nilai SKD 2023. Tentunya rekan di tahun ini cukup mempersiapkan di SKB. Nah, berarti rekan bisa bisa dikatakan one step ahead atau melangkah satu langkah lebih maju seperti itu untuk pelaksanaan seleksi SKB karena rekan tidak memikirkan lagi untuk pelaksanaan SKD seperti itu. Nah, yang kedua, jika nilai SKD rekan belum maksimal walaupun sudah lolos passing grade serta ingin meningkatkan nilai SKD, ya tentunya rekan harus mengikuti SKD pada tahun 2024. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya rekan. Untuk batas nilai SKD itu sebenarnya tidak ada batasnya, yang penting rekan lolos passing grade. Tapi rekan harus melihat persaingan di tahun ini. Jadi saran Mimin, jika SKD rekan pada tahun 2023 memperoleh nilai 430 ke atas sampai 480, itu sudah pasti aman gunakan SKD 2023. Tapi jika rekan nilainya di bawah itu, saya Mimin kalau bisa, kalau rekan sudah siap, gas ikuti SKD 2024 seperti itu. Nah, jadi rekan kuncinya tetap berlatih, berdoa, karena saingan SKD 2024 sangat ketat sekali seperti itu. Nah, jadi apakah rekan sudah siap SKD 2024? Nah, saran Mimin, yang penting rekan selalu berdoa, kemudian terus latihan soal, kemudian pelajari beberapa soal-soal yang update seperti itu, kemudian yang penting rekan yakin dalam pelaksanaan SKD 2024 rekan memperoleh nilai yang maksimal. Kuncinya adalah yakin, percaya diri, dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rekan dilancarkan dalam pelaksanaan SKD 2024. Karena administrasi sudah lolos, SKD wajib lolos, seperti itu, agar bisa lanjut ke tahap SKB. Dan semoga rekan bisa lolos sampai tahap akhir dan memperoleh nilai yang maksimal serta NIP pada tahun 2025. Jadi cukup sekian pembicaraan hari ini, semoga bisa membantu dan akhir kata saya dengan semangat berjuang jasa.